Sebagian besar hidupnya, Michael terus mencari. Jadi saya tumbuh besar di Calgary, Alberta, Kanada. Saya dibesarkan dalam agama Katolik, namun dengan latar belakang yang sangat menarik. Ibu saya berasal dari denominasi Kristen yang liberal. Beliau berpindah ke gereja ketika menikah dengan ayah saya. Karena memiliki berbagai ketidakmampuan belajar sekaligus autisme, saya selalu merasa agak terasing dari kelompok sebaya saya. Namun di sisi lain, hal itu justru membuat saya semakin ingin mengenal Tuhan karena perjuangan yang saya hadapi. Saya baru didiagnosis ketika sudah remaja, dan saya tahu bahwa saya berbeda dari anak-anak lain karena saya menghadapi kesulitan yang tidak mampu saya ungkapkan. Maka akhirnya, karena orang tua saya tidak benar-benar pergi ke gereja, saya mulai berjalan sendiri ke gereja setiap hari Minggu sejak kecil. Saya berusia 6 tahun, mencari jawaban, berusaha mempertanyakan mengapa saya menjadi diri saya yang seperti ini. Maka pada usia 13 tahun, akhirnya setelah diejek dan dibully, serta hampir tidak memiliki teman di sekolah maupun di antara teman-teman seusia saya di gereja, saya akhirnya jatuh ke dalam depresi berat hingga memiliki pikiran untuk bunuh diri. Maka akhirnya saya pun masuk ke rumah sakit. Perjalanan Michael dimulai pada salah satu periode paling sulit dalam hidupnya. Saya benar-benar tidak bisa terhubung dengan kekristenan saat itu, namun di sisi lain, saya belum siap untuk meninggalkannya karena saya merasa masih ada suatu kebenaran di dalamnya. Saya hanya tidak tahu bagaimana cara menemukannya. Saya tidak bisa memahami konsep tiga Tuhan, saya tidak bisa memahami pernyataan bahwa Trinitas adalah 3 dalam 1, karena dari apa yang saya baca dalam teks polos Alkitab, hal itu sungguh tidak logis. Perpustakaan di rumah sakit anak ternyata memiliki sebuah Al-Quran, maka saya meminjamnya dan mulai membacanya. Ketika saya membaca Al-Quran, rasanya sungguh sangat masuk akal bagi saya. Hal itu sungguh merupakan salah satu hal terindah yang pernah saya baca, dan hal itu membawa kedamaian bagi saya. Kata-kata itu benar-benar bermakna bagi saya. Sebesar apapun saya mengatakan bahwa saya menyukai Alkitab, saya mencintai Al-Quran, namun saya belum siap untuk mengakuinya saat itu. Dan saya terus membacanya. Di usia 14 dan 15 tahun, saya mempelajari Islam di rumah, namun saya masih berusaha menjalani agama Kristen. Di usia 16 tahun, saya akhirnya pergi ke masjid di barat daya kota, dan saya mulai berbicara dengan imam. Imam itu mulai mengajarkan saya lebih banyak tentang din, dan saya semakin tertarik dengan Islam. Maka kembali ke tahun 2013, saya akhirnya menyelesaikan sarjana saya. Teman saya saat itu memiliki banyak teman Muslim, dan tujuan besarnya dalam hidup adalah untuk mengkonversi orang-orang Muslim. Ia melangkah masuk ke sebuah tempat yang akan meninggalkan kesan mendalam. Maka kami pun datang ke Masjid Ahmadiyah Baitun Nur di Calgary. Kami bertemu dengan Pak Mubalig. Itu sungguh menarik. Saya tidak percaya bahwa ada seorang nabi dari sebuah desa kecil di India yang benar-benar seorang Muslim. Namun saya masih ingin bertemu dengan Pak Mubalig itu beberapa kali lagi untuk mengajukan lebih banyak pertanyaan. Pada pertemuan ketiga saya dengan beliau, saya langsung berterus terang bahwa saya rasa Anda tidak akan melihat saya lagi. Saya tidak bermaksud buruk kepada Anda, namun saya ucapkan selamat tinggal. Dan saya pun pergi. Namun meskipun saya telah pergi dan mengatakan semua hal itu kepada Pak Mubalig, saya masih ingin membaca karena seolah-olah Pak Mubalig telah menanamkan sesuatu dalam diri saya yang harus saya temukan jawabannya. Apa kebenarannya? Namun terlepas dari rasa ingin tahu ini, ia tetap menjadi seorang Kristen yang taat. Meskipun saya semakin tertarik dengan Islam dan saya menyukai apa yang diajarkan agama ini, saya masih sangat terlibat dengan kekristenan. Dan dari apa yang kini saya fahami melalui perbincangan dengan teman-teman saya yang kini telah menjadi Muslim adalah bahwa hal ini lebih kepada, saya kira, alasan sentimental. Baginya, keyakinan bukanlah sebuah momen, melainkan sebuah perjalanan. Jadi sejak tahun 2013, saya membaca karya-karya dari Hadrat Masih Maud alaihissalam, dan semuanya jauh lebih masuk akal dibandingkan apa yang pernah saya pelajari dari kalangan Sunni maupun Syiah.
Dan kemudian, dengan mengingat kembali masa remaja saya selalu mendengar teman-teman Sunni saya berkata, "Oh, andai saja kita memiliki khilafat kembali." Hal itu benar-benar membuat saya berpikir, nah, jika kaum Ahmadi Muslim ini seharusnya bukan menjadi wadah yang digunakan Allah, mengapa mereka mampu mempertahankan suksesi khulafa sebagaimana yang telah mereka lakukan? Apa yang ia temukan bukan sekadar keyakinan, melainkan sebuah komunitas yang bersatu di bawah khilafat. Hal itu benar-benar menyentuh hati saya dan rasanya seperti kita membutuhkan khilafat. Khilafat ada melalui gerakan Ahmadiyah dan jika ini bukan merupakan anugerah dari Allah, maka mereka tentu sudah lenyap satu abad yang lalu. Namun karena kenyataannya mereka terus berkembang secepat yang mereka alami, bagi saya itu hanyalah satu tanda lagi yang Allah gunakan untuk menarik saya kepada jemaat. Pada tahun 2023, sesekali saya masih pergi ke gereja, namun itu berakhir pada akhir bulan Mei. Dan sejak bulan Mei, saya mulai menunaikan salat 5 waktu. Meskipun saya belum benar-benar pergi ke masjid manapun, saya juga berpuasa, dan cara saya salat kala itu lebih kurang sama seperti cara Muslim pada umumnya. Namun saya tidak mengetahui bahwa tahajud itu ada hingga setelah saya bergabung dengan jemaat. Meski demikian, saya juga sudah biasa salat di malam hari karena saya berusaha mencari tahu apa yang seharusnya aku lakukan. Ya Allah, di mana seharusnya aku berada? Apa hakikat kehidupan ini? Maka ketika saya tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan dari imam sunni manapun, saya akhirnya mengambil keputusan bahwa saya harus kembali ke Baitun Nur. Pada tahun 2023, setelah bertahun-tahun mencari, ia akhirnya mengambil keputusannya. Maka saya pun datang ke masjid di sini, di Calgary. Saya mengirim email kepada salah seorang mubalik dan membuat janji untuk hari Jumat itu. Maka pada tanggal 17 November 2023, saya akhirnya resmi menjadi seorang Muslim. Dan dengan keputusan itu, datanglah sebuah transformasi yang belum pernah ia alami sebelumnya. Sejak saat itu, segalanya menjadi jauh lebih damai dan segalanya pun selaras dengan logika, dengan akal, dan dengan spiritualitas. Seolah-olah saya tidak perlu lagi berusaha menggunakan teks-teks yang saling bertentangan untuk membuktikan apapun, karena Al-Quran itu sendiri tidak mengandung kontradiksi. Sedikit latar belakang bagi siapapun yang belum mengetahui tentang autisme. Autisme juga disertai masalah kecemasan serta masalah-masalah lainnya. Maka sepanjang masa diagnosis saya selalu mengonsumsi obat-obatan untuk kecemasan, juga antidepresan, serta penstabil suasana hati. Pada tahun 2023, setelah saya bergabung dengan jemaat, saya mendapati bahwa segalanya semakin membaik bagi saya. Saya tidak lagi terlalu emosional, tidak lagi terlalu cemas, dan tidak lagi menderita depresi, dan saya hanya merasakan kedamaian, merasakan ketenangan. Dan dalam surat pertama saya kepada Huzur, saya benar-benar menyebutkan hal itu kepada beliau, bahwa saya telah mengonsumsi obat-obatan ini selama sekian lama, namun sejak saya bergabung dengan jemaat, kebutuhan akan obat-obatan itu pun hilang. Dan apa yang tidak saya miliki sebelum bergabung dengan jemaat, yang kini saya miliki adalah rasa persaudaraan. Persaudaraan ini dan rasa memiliki terhadap jemaat, serta sesungguhnya cara hidup Islam adalah apa yang saya butuhkan. Dan karena itulah, kebutuhan saya akan obat-obatan tersebut seolah tidak lagi menjadi kebutuhan. Dan saya mendapat kesempatan untuk dapat pergi ke Jalsah UK pada tahun 2024, yang pada saat itu saya mengalami masalah mobilitas yang parah. Saya memiliki alat bantu jalan, saya memiliki tongkat, dan saya memiliki masalah medis lainnya. Saya pergi untuk Jalsah, itu memberikan banyak hal bagi saya.
pada saat saya tiba di rumah 2 hari kemudian, kebutuhan saya akan tongkat jalan dan alat bantu jalan saya tidak lagi menjadi kebutuhan. Saya berjalan jauh lebih baik. Pagi Jumat di jalsah, saya duduk bersama sekumpulan orang yang duduk di kursi. Huzur masuk dan rasanya seperti melihat bagaimana menggambarkannya. Melihat huzur adalah seperti tidak melihat siapapun lagi di muka bumi ini. Begitu banyak kedamaian yang datang, begitu banyak kegembiraan yang datang, begitu banyak perasaan cinta yang datang, karena Anda tahu bahwa beliau benar-benar mencintai Anda, baik beliau benar-benar telah bertemu Anda maupun tidak. Dan itulah sebuah pengalaman yang luar biasa. Pada hari Minggu, jalsah dapat hadir dalam upacara baiat, itu bahkan menjadi pengalaman yang lebih luar biasa. Namun tak lama setelah itu, perjalanannya diuji. Para khudam Kanada dapat datang dan melayani setelahnya dengan membantu pemberesan, dan kami diberitahu bahwa kami akan berfoto bersama huzur. Jadi saya sangat menantikan hal itu. Saya merasa bersemangat. Banyak dari kami yang merasa bersemangat. Dan kemudian sesuatu yang tidak terduga terjadi. Jadi pada hari Sabtu saat foto kami, ketika kami tiba di Islamabad, saya melakukan tes COVID, dan sayangnya saya terkena COVID. Dan saya tidak senang. Saya merasa sedih. Saya benar-benar berharap dapat bertemu huzur. Dan saya pikir kami tidak akan bertemu beliau. Selain saya sendiri, ada sekelompok dari kami yang pada akhirnya dinyatakan positif. Dan kami sudah bersiap untuk kembali ke Baitul Futuh hingga pengawal keamanan huzur datang dan berkata, "Jangan pergi." Dan jadi kami menunggu. Kami memanjatkan doa-doa. Dan akhirnya pengawal keamanan huzur berkata, "Anda perlu naik ke sini dan berdiri di dekat pagar agar huzur setidaknya dapat datang dan melambaikan tangan kepada Anda." Kami tiba di pagar dan seorang teman saya mulai berseru, "Narai takbir!" Dan itu menarik perhatian huzur. Dan huzur datang dan mulai memandangi kami. Beliau meminta kami untuk melepas masker kami, yang membuat kami semua terkejut karena kami tidak ingin beliau jatuh sakit. Namun beliau ingin melihat wajah kami, dan beliau berjalan naik turun di sepanjang barisan, berbicara dengan orang-orang yang sudah beliau kenal. Beliau tiba di hadapan saya, dan beliau menghabiskan beberapa menit bersama saya, ingin mengetahui tentang kisah baiat saya, ingin mengetahui bagaimana saya masuk ke dalam jemaat dan segalanya. Tidak bisa berfoto bersama huzur memang agak berat. Namun bisa mendapatkan mulakat yang tidak terduga itu bersama beliau karena mereka di antara kami yang terkena COVID diberikan kesempatan tersebut. Dan kemudian mengetahui bahwa beliau menghabiskan lebih banyak waktu bersama saya daripada siapapun, perasaan itu sungguh tak terlukiskan dengan kata-kata. Seperti kami semua telah mendapatkan mulakat dan kemudian dalam perjalanan pulang, banyak dari kami sangat terharu. Bahkan memikirkannya sekarang pun rasanya saya rasa itu adalah momen terbaik dalam hidup saya sejak saya bergabung dengan jemaat. Dan kemudian tentu saja mendapatkan mulakat yang saya lakukan beberapa bulan lalu, perasaan yang sama. Diberkahi dengan kesempatan untuk berada dalam mulakat kelompok bersama para mubain baru, dan melihat huzur kali ini sungguh sama menakjubkannya seperti pertama kali. Dan mengetahui bahwa huzur masih mengingat hal-hal tentang orang-orang dan bagaimana beliau mengungkit pertemuan pertama kami, dan rasanya mengetahui bahwa beliau peduli kepada kami sungguh merupakan sebuah berkah. Apakah Anda bahagia? 19 tahun belajar, ya? 19 tahun mempelajari Islam membawa saya kepada khilafat. Jadi ya, saya sangat bahagia huzur. Yang mengesankan bagi saya adalah bahwa Anda menulis surat kepada huzur dan beliau mengingatnya. Dan kemudian ketika Anda bertemu huzur, meskipun itu melalui pagar, beliau masih mengingat siapa Anda melalui surat-surat Anda. Dan kemudian bertemu
beliau tahun ini, saya agak mengharapkan bahwa beliau mungkin mengingatnya. Tetapi ketika beliau menyebutkan kepada saya dengan mengatakan, Anda sudah berubah, Anda tidak lagi membawa tongkat, Anda tidak, itu sungguh membekas dalam diri saya. Seolah-olah beliau menanggung begitu banyak beban dari segala hal di dunia ini dan dari tugas beliau sendiri, namun beliau masih mengingat hal-hal paling kecil dalam kehidupan Anda. Itulah sebuah berkah. Dan dalam pertemuan dengan Huzur, sungguh menyenangkan mendengar bimbingan beliau, selalu bimbingan beliau, tetapi kemudian ketika beliau mengingat betapa saya suka belajar dan menantang saya untuk terus belajar, itu adalah momen yang sangat personal. Semoga Allah memberkati Anda, semoga Allah meningkatkan ilmu Anda dan iman Anda, serta menjadikan Anda teguh dalam iman Anda, oke? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Memiliki huzur, memiliki khilafat, sungguh menurut saya bukan hanya merupakan sebuah berkah bagi kita sebagai Ahmadi, tetapi sejauh yang saya ketahui, itulah yang dibutuhkan oleh umat. Karena beliau membawa persatuan, beliau membawa apa yang kita butuhkan. Dan mengetahui bahwa huzur ada untuk membantu kita dan membantu kita semakin dekat kepada Allah dan semakin dekat kepada Nabi SAW, saya rasa tidak ada hal lain yang bisa kita minta atau inginkan selain memiliki institusi khilafat ini. Dan pada akhirnya, beliau menemukan kebenaran yang selama ini beliau cari. Butuh 19 tahun bagi saya. Tetapi selama saya mencari, saya hanya terus menjaga pikiran yang terbuka, teruslah berdoa, teruslah berseru kepada Allah, dan insya Allah, Anda akan menemukan apa yang saya temukan di dalam jemaat.